Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodis Rutami. Saya dari kelas Y, NIM saya 2307015. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh dari hormon gonadal pada orang dewasa. Yang pertama ada mengenai pengaruh seksual pria dan hormon gonadal. What is the role of gonadal hormones? Apa sih sebenarnya peran dari hormon gonad ini? Hormon gonad itu berfungsi pada efek aseksualisasi dari orkidektomi. Apa itu orkidektomi? Orkidektomi adalah prosedur bedah yang melibatkan pengangkatan salah satu atau kedua testis. Hal ini biasanya dilakukan karena adanya masalah pada testis. Misalnya terjadi kanker pada testis. Namun orkidektomi ini juga biasanya dilakukan untuk pada pelaku-pelaku kejahatan seksual untuk hal ini dilakukan sebagai bentuk dari hukuman. Pada tahun 1959, seorang peneliti bernama Bremer melakukan peninjauan terhadap kasus 215 orang di Norwegia yang menjalani orkidektomi. Dari penelitian tersebut, ia menemukan dua hasil. Yang pertama, ternyata bahwa orkidektomi itu menyebabkan penurunan minat dan perilaku seksual. Yang kedua, dia menyebutkan bahwa tingkat kerugian yang dialami oleh orang yang melakukan orkidektomi itu cukup bervariasi. Tentu hal ini dibedakan atas berapa besar tindakan orkidektomi tersebut, apakah dilakukan pengangkatan satu testis atau dua testis. Ada juga akibat-akibat lain yang ditimbulkan oleh orkidektomi, misalnya seperti terjadinya aseksual pada sebagian laki-laki setelah beberapa pekan dilakukan orkidektomi. Yang kedua, terjadinya kehilangan kemampuan untuk mencapai ereksi, walaupun sebenarnya mereka tetap merasakan ketertarikan. Yang ketiga, ada beberapa terus berhasil bersenggama, namun mereka itu kurang antusias. Kemudian ada perubahan pada tubuh seperti berkurangnya rambut di batang tubuh, terus anggota badan, juga wajah. Terus juga terjadi peningkatan lemak di bagian pinggul dan dada, pelunakan kulit, dan penurunan massa otot. Pada yang kedua, yakni perilaku seksual wanita dan hormon gonadal. Terdapat sebuah percobaan yang dilakukan pada tikus betina dan kelinci. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa siklus pelepasan hormon gonad itu ternyata terjadi selama 4 hari. Selama 4 hari tersebut terjadi peningkatan terhadap eh, sekresi estrogen dari folikel yang sedang berkembang, yakni struktur ovarium tempat sel tersebut dimakamkan. Sel telur ya. Kemudian, 2 hari sebelum terjadinya ovulasi, akan terjadi lonjakan progesteron secara tiba-tiba saat sel telur tersebut dilepaskan. Lonjakan estrogen dan progesteron ini mengawali estrus. Apa itu estrus? Estrus adalah suatu periode yang terjadi selama 12 hingga 18 jam, di mana betina berada dalam masa subur. Hal ini juga biasa disebut dengan proses birahi. Di proses estrus ini akan terjadi reseptif yang memungkinkan terjadinya pengambilan postur lordosis saat dipasang. Kemudian ada reseptif yang memungkinkan terjadinya perilaku yang berfungsi untuk menarik perhatian pejantan. Kemudian yang terakhir adalah menarik secara seksual. Menarik secara seksual ini berbau dengan bahan-bahan kimia yang dapat menarik perhatian pria. Kalau ditanya, apa sih sebenarnya hormon ovarium yang bertanggung jawab atas hasrat seksual pada wanita? Ini jawabannya ada dua. Namun kita perlu tekankan bahwa hal ini dibantu oleh suplemen-suplemen. Yang pertama, pada wanita yang menjalani ovariektomi, suplemen yang berpengaruh adalah estradiol yang akan mengembalikan hasrat dan kenikmatan seksual mereka. Kemudian, suplemen testosteron juga dapat mengembalikan hasrat dan kesenangan seksual mereka. Kemudian yang kedua ada percobaan pada monyet rhesus yang di ovariektomi dan adrenalektomi. Jadi di sini objeknya itu bukan manusia, tapi hewan, ini monyet. Hal itu menghasilkan bahwa suntikan pengganti testosteron, namun bukan estradiol, itu dapat meningkatkan kerentanan mereka dalam hal seksual.
Ketiga, ada mekanisme otak terhadap perilaku seksual. Terdapat 4 bagian otak yang sangat berpengaruh di perilaku seksual ini. Pertama, ada korteks. Korteks itu paling banyak mempengaruhi aspek kompleks dari pengalaman seksual. Kemudian ada ventral striatum. Ventral striatum ini terkait dengan antisipasi dan pengalaman seksual, aktivitas juga pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus ini terbagi menjadi dua, bagian ventromedial itu untuk seks pada wanita dan ada bagian medial preoptik itu untuk medial preoptik itu untuk seksual laki-laki. Yang terakhir ada amigdala. Amigdala itu berperan dalam identifikasi potensi kawin mitra. Yang terakhir ada mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Oke, berbicara mengenai orientasi seksual, sebenarnya secara umum orientasi seksual itu terbagi menjadi 4. Eh, yang pertama ada heteroseksual. Heteroseksual adalah kondisi di mana masing-masing perempuan atau laki-laki yang tertarik pada laki-laki atau perempuan. Jadi perempuan tertarik pada laki-laki, laki-laki tertarik pada perempuan. Yang kedua ada gay atau lesbian. Gay itu kondisi di mana eh, laki-laki tertarik pada laki-laki dan perempuan tertarik pada perempuan. Jadi dia tertarik secara sejenis. Ada yang ketiga yakni biseksual. Biseksual itu ketertarikan secara seksual pada wanita atau pria. Yang terakhir ada seksual di mana tidak adanya ketertarikan pada seksual baik itu pada wanita ataupun pada pria. Ada beberapa hal yang mempengaruhi orientasi seksual. Ternyata yang pertama bahwa perbedaan orientasi seksual itu dapat dipengaruhi oleh gen. Terdapat studi perbandingan terhadap anak kembar perempuan yang dilakukan oleh sekelompok peneliti yakni Bailey dan kawan-kawan pada tahun 1993. Mereka menemukan bahwa 48% pada saudara kembar monozigot dan 16% pada saudara kembar dizigot itu adalah lesbian. Kemudian yang kedua, orientasi seksual berfokus pada efek urutan kelahiran persaudaraan. Jadi, terdapat penemuan yang mengatakan bahwa kemungkinan laki-laki itu menjadi gay meningkat ketika mereka itu mempunyai saudara-saudara, kakak-kakak laki-laki yang lebih banyak. Kemudian kita akan membahas mengenai identitas gender. Identitas gender itu adalah gender yang paling mengidentifikasi seseorang. Jadi seperti identifikasi perempuan, laki-laki, bahkan transgender. Apa itu transgender? Transgender adalah seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki, perempuan, atau bahkan gabungan dari laki-laki dan perempuan. Juga identitas gender itu berkaitan dengan kategori-kategori gender lainnya. Seorang transgender itu memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan anatomi jenis kelaminnya. Jadi misalnya jenis kelaminnya itu laki-laki, tapi dia itu merasa bahwa identitas gendernya itu adalah perempuan atau sebaliknya. Banyak orang transgender itu menghadapi konflik berat yang dikenal dengan disforia gender. Misalnya dia itu beranggapan bahwa saya ini sebenarnya seorang wanita, namun saya ini terjebak dalam tubuh laki-laki. Atau sebaliknya, saya ini sebenarnya laki-laki, namun saya ini terjebak dalam tubuh perempuan. Eh, Pandangan-pandangan ini kita juga tidak dapat salahkan karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Oke, mungkin hanya ini pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.